perkenalkan, nama saya Tia Andriani, NIM 0487941162, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum jaringan komputer yang kedua, yaitu mengimplementasikan TCP atau IP. Jadi, tugas yang kedua jaringan komputer, soalnya atau tugasnya yaitu silahkan pelajari paduan praktik tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan, yaitu yang pertama CD, yang kedua CLS, ketiga CLS, garis miring tanda tanya, dan masih banyak perintah-perintah lain yang akan kita coba pada command prompt. Nah, di sini saya sudah merangkum fungsi-fungsi dari kode yang ada pada tugas 2. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dan kode-kode yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan perintah-perintah yang ada pada soal tugas 2. Yang pertama yaitu CD. CD adalah suatu perintah untuk berpindah-pindah direktori. Misal kita akan memindahkan direktori user yang ada pada drive C, kira-kira perintahnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu CLS. CLS atau clear screen yaitu perintah untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Misalnya, tampilannya akan bersih seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu CLS garis miring tanda tanya. Perintah ini yaitu untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahukan bahwa CLS membersihkan layar. Jadi CLS garis miring tanda tanya ini adalah file bantuan dasar perintah yang lebih kompleks dan akan memiliki file bantuan lebih mendalam. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu dir garis miring tanda tanya, adalah perintah untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Tampilannya kira-kira akan seperti ini. Kemudian yaitu ipconfig. Ipconfig adalah perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Jadi kira-kira seperti ini tampilan untuk ipconfig. Ada internet adapter, media state, dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ipconfig garis miring all. Ipconfig all adalah perintah yang hampir sama dengan ipconfig sebelumnya. Namun ipconfig all ini memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang kita gunakan pada komputer kita. Jadi tampilan untuk ipconfig akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ipconfig garis miring tanda tanya. Ipconfig garis miring tanda tanya adalah perintah untuk menampilkan semua bantuan terkait perintah ipconfig. Perintah ini semacam kita yang memberikan panduan pengguna jenis-jenis ipconfig. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh penggunaannya. Nah, kita coba. Nah, di sini akan muncul pilihan-pilihan untuk ipconfig yang bisa kita pilih untuk kita coba. Namun kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ipconfig release. Ipconfig release adalah perintah yang digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada
hampir mirip ya sama ipconfig sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ipconfig renew. ipconfig renew adalah perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kira-kira tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ipconfig display DNS. ipconfig display DNS adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini, ada record name, record type, time to live, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang perintah selanjutnya yaitu ipconfig flush DNS. ipconfig flush DNS adalah perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Tampilannya akan seperti ini, artinya berhasil mengosongkan cache. Kemudian yang selanjutnya yaitu ipconfig register DNS. ipconfig register DNS adalah perintah yang digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kira-kira akan seperti ini tampilannya. Kemudian yaitu ping. Ping sebenarnya merupakan akronim dari paket internet gopher, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Pada umumnya fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki koneksi internet. Kita coba. Nah, perintah ping ini akan menampilkan beberapa opsi atau pilihan yang bisa kita coba. Nah, ping ini misal kita bisa mencobanya kayak ping strip T dan kita menambahkan IP address. Dan yang lainnya juga sama, harus menambahkan IP address. Kemudian lanjut ke perintah yang selanjutnya yaitu netstate. Netstate ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstate sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstate menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai, beserta dengan informasi lain seperti IP dan portnya. Nah, kita coba netstate. Nah, di sini menampilkan koneksi yang aktif. Kemudian kita akan coba seperti pada paduan praktikum netstate strip E. Nah, perintah netstate ini akan menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima pada komputer kita. Kemudian yang selanjutnya itu tracker. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP, echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antar host dan tujuan. Selain itu, perintah ini juga bisa menampilkan berbagai informasi. Kita akan coba tracker.
Tampilannya akan seperti ini, akan menampilkan pilihan. Nah, seperti pada paduan praktikum kalau nggak salah kita akan mencoba tracker pada Microsoft. Kita akan contohkan contoh tracker. Jadi di sini sistem sedang melakukan tracker pada www.microsoft.com pada command prompt, dan kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Kemudian perintah yang selanjutnya itu petping. Petping adalah perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping. Banyak parameter yang bisa digunakan untuk petping yang bisa kita coba. Nah, kita coba petping. Di sini menampilkan berbagai pilihan untuk perintah petping. Nah, kita akan coba misalnya petping strip n. Tampilannya akan seperti ini. Karena nama atau alamat tidak spesifik. Nah, kemudian kita lanjut ke perintah yang selanjutnya, yaitu NSLookup. NSLookup adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Seperti pada paduan praktikum, kita akan coba NSLookup. Ini tidak diketahui servernya. Nah, kita akan coba NSLookup seperti pada paduan praktikum pada Google. Misalnya yaitu tampilannya akan seperti ini. Kemudian perintah yang selanjutnya itu route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route ini digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Nah, kita akan coba route. Nah, di sini akan menampilkan atau contoh untuk perintah route. Kita akan coba seperti pada paduan praktikum, misalnya route print. Tampilannya akan seperti ini untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Kemudian yang selanjutnya itu perintah net. Ini perintah yang terakhir, yaitu ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Dituliskan. Jadi tampilannya akan seperti ini, kayak akun, komputer, config, continue, file, dan yang lain-lainnya, untuk membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi pada pilihan yang ada. Jadi itu saja praktik yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.